Lanjut ke materi berikutnya, masih tentang subpoko bahasan listrik dinamis ya. Nah, ini subpoko yang sangat penting nih, atau yang tidak kalah pentingnya dengan subpoko yang sudah pernah kita bahas. Nah, ini ada hukum Kirchhoff. Nah, om bukan Kirchhoff, di sekolah saya itu Kirchhoff namanya. Oh ya udah deh, mau Kirchhoff, mau Kirchhoff, mau Kerchhoff, itu tergantung selera aja. Tapi kalau yang kita anggap benar ya emang yang kita sebutnya hukum Kirchhoff ya. Oke, bukan Kirchhoff. Nah, apalagi Kirchhoff. Nah, oke, itu. Nah, apa Om yang dipelajari hukum Kirchhoff? Gampang sekali. Ya, ilustrasi sederhananya, jadi hukum Kirchhoff itu adalah hukum kekekalan sebenarnya ya. Artinya kalau yang masuknya segini, yang keluar juga segini gitu ya. Kalau yang masuknya segitu, yang keluarnya juga segitu gitu ya. Oke, ilustrasi sederhananya. Nah, ini karena kita bicara tentang arus listrik, berarti si hukum Kirchhoff yang masuknya ya arus listrik, yang keluarnya juga arus listrik gitu kan ya. Nah, ini contoh sederhananya, misalkan kamu punya sebuah rangkaian atau misalkan sebuah gini aja deh tuh. Apa ini Om? Ya itu aja pokoknya ya. Di sini ada tanda panah tuh, ada yang masuk. Tuh ada yang keluar misalkan, tuh ada yang keluar lagi misalkan, ada yang masuk misalkan, ada yang masuk misalkan. Nah, ini anggap ini arus I1, yang ini I2, yang ini I3, yang ini I4, yang ini I5, yang ini I6. Oke, maka kata Om Kirchhoff itu katanya jumlah arus yang masuk nilainya sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke, berarti nah itulah hukum atau bunyi hukum Kirchhoff. Nah, artinya yang masuk, arus yang masuk di sini ya. Nah, arus yang masuk itu nilainya harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Om, yang mana yang masuknya, yang mana yang keluarnya? Ingat, ini kan ketemunya di mana? Di sini kan simpulnya tuh. Nah, ya udah, kamu kelompokin mana yang masuk. Oh, berarti ada I1 masuk tuh, tanda panahnya kan masuk tuh. Set. Nah, I2 juga masuk tuh, tanda panahnya ke sini. I3 keluar, I4 keluar, I5 masuk, I6 masuk. Berarti kamu kelompokin tuh I yang masuk sama I yang keluar. Oke, misalkan I yang masuknya tadi ada I1, berarti kan ditambah ya. Ditambah I2 juga masuk. Oke, ditambah lagi I berapa? I5 tuh, I5 ditambah lagi I6. Oke, itu yang masuk, nilainya harus sama dengan yang keluar. Misalkan I berapa tuh yang keluarnya? I3 ditambah misalkan I4. Nah, biasanya ntar yang ditanya itu ya salah satu. Misalkan I1 ada, I2 ada, I3 ada, I5 ada, I6 ada, yang ditanya I4. Oke, oh, itu hukum satu Kirchhoff, sangat sederhana sekali. Ya udah, kasih contoh deh Om, satu atau dua soal boleh, example satu. Misalkan gini, set, set tuh, set gitu kan ya. Nah, sederhana aja ini mah. Ini masuk, juga masuk, juga masuk, keluar, masuk. Nah, yang ditanya adalah misalkan nih kita simpulkan pakai warna apa? Pink, yang unyu-unyu. Nah, I1 misalkan nilainya 2 ampere, I2 misalkan 3 ampere, I3 4 ampere, I5 misalkan 5 ampere, I6 sama dengan 7 ampere. Sekarang berapakah? Nah, yang ini nih. Oke, itu ditanya sorry. Misalkan di sini kita simpulkan I4, ditanya nilainya berapa, arahnya masuk atau keluar. Ini contoh sederhana ya. Oke, berarti apa nih hukum? Kata hukum Kirchhoff apa gimana? Katanya jumlah arus yang masuk nilainya sama dengan jumlah arus yang keluar. Ingat, yang masuknya kamu kelompokin dulu. Nah, tanda panah yang masuk siapa? Oh, I1, berarti I1 ditambah yang masuk lagi I2 ditambah yang masuk lagi I3 ditambah yang masuk lagi I6. Oke, sama dengan I yang keluar nih. I yang keluarnya berapa? I5. Oke, I
5. Nah, si I kan si 4 ini belum tahu nih berada di yang masuk atau berada yang di keluar. Pokoknya yang masuk nilainya harus sama dengan yang keluar. Ya udah kita jumlahin dulu. I satunya berapa? 2. Oke, ditambah I 2-nya 3. Oke. I 3-nya 4. Oke. Ditambah I berapa? I 6-nya berapa? 7. Oke, nilainya sama dengan I5 itu 5. Oke, ruas kiri kita jumlahin. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 7, berapa? 16 ya. Oke, berarti ini 16. Nilainya sama dengan 5. Oke, kalau begitu ini sama udah sama atau beda nih? Nah, ini kan 16, berarti ini juga harus 16. Oh, berarti si I4 berarti arahnya kemana? Keluar atau masuk? Ya keluar, karena yang masih kurang adalah yang keluar. Oh, berarti di sini ditambah I4. Ini juga ditambah I4. Berarti ini 5 ditambah I4. Tuh berarti sorry. Nah, ini I4. Maka I4-nya kamu dapat berapa tuh? I4 berarti 16 dikurangi 5. Hasilnya berapa? 11 ampere. Oh, berarti besarnya 11 ampere. Arahnya kemana? Keluar gitu. Kenapa keluar? Karena yang masih kurangnya keluar. Ini 16, ini 5, berarti kurang 11 gitu kan ya. Oke, itu contoh sederhananya dari hukum 1 Kirchhoff. Gampang banget deh, saya yakin. Oke. Nah, ini masih hukum Kirchhoff. Ntar, nah di layer berikutnya jangan sampai berhenti dulu nih. Ntar kita akan membahas tentang hukum 2 Kirchhoff. Oke, kita break dulu deh hukum Kirchhoffnya nyampe sini. Semoga ini dapat membantu lo, setidaknya ada pencerahan gitu kan ya. Oke, assalamualaikum.